Ketika seorang pria tampan polos jatuh cinta dengan gadis cantik yang ternyata mantan pasukan khusus. Pertemuan keduanya bermula saat si gadis ingin mencari tahu rahasia si pria karena menyangkut pekerjaannya. Namun ternyata pria yang berhati dingin ini justru menyukai si gadis karena pernah menyelamatkan kehidupannya di masa lalu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Gadis cantik ini bernama Chae Yongju, seorang mantan anggota pasukan militer yang saat ini beralih profesi mengelola perusahaan miras. Dengan kepribadian yang tangguh, baik secara mental maupun fisik, Yongju mendapatkan julukan Ratu Penjualan berkat keberhasilannya dalam memasarkan produk. Tak hanya ahli dalam promosi kreatif, Yongju juga berani menghadapi para distributor dan pedagang yang curang dalam berbisnis dengannya. Suatu hari, ketika para eksekutif sedang membahas sebuah produk pesaing, mereka dibuat kagum dengan rasa sebuah minuman. Pimpinan perusahaan bahkan memutuskan ingin membeli hak ciptanya atau merekrut pembuatnya dalam tim mereka. Di tengah rumor dan intrik perusahaan, Yongju mendapatkan kesempatan pertama untuk mencicipi sebuah bir bermerek Naro. Bir itu rupanya diberikan oleh Chanwi, seorang pemuda yang bekerja paruh waktu di sebuah pabrik kecil. Pembuat bir tersebut diketahui bernama Yeon Minju, seorang pemuda tampan pembuat bir berbakat yang tinggal di sebuah desa. Minju sendiri merupakan sosok pendiam dan berhati dingin. Ia menghabiskan banyak waktu di rumah dan pabrik bir miliknya. Salah satu karyawan yang ditugaskan untuk merekrut Minju adalah seorang gadis cantik bernama Bang Arum. Namun saat menghubunginya, Minju langsung menolak mentah-mentah kerjasama tersebut tanpa memberikan alasan apapun. Beberapa hari kemudian, Yongju dikejutkan oleh kabar bahwa kantor cabang Jisan di Busan akan segera ditutup. Yongju merasa tak terima karena baginya kantor cabang di Busan adalah hasil kerja keras tim. Ia bahkan mulai berpikir untuk menemui Minju secara langsung, berharap bisa bekerja sama dengannya. Rupanya, Minju sedang menghadapi hubungan yang rumit dengan ayahnya yang seorang pensiunan jenderal bintang 2. Bahkan di acara ultah adik tirinya, sang ayah tak segan mengkritik Minju di depan semua orang. Pria itu menyebut bahwa Minju sebagai orang yang lemah dan antisosial hingga ia meremehkan kemampuan yang dimiliki oleh Minju. Dalam kemarahannya dengan sang ayah, Minju lantas mengajak adiknya ke taman bermain. Saat itu Minju tak berhasil memberikan hadiah boneka untuk sang adik. Namun Yongju yang secara kebetulan ada di tempat itu sengaja menggunakan keahliannya sebagai mantan pasukan khusus dan berhasil memenangkan hadiah boneka. Saat tangan keduanya bersentuhan, Minju rupanya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dengan naluri tajamnya, ia menyadari bahwa di balik keceriaan gadis yang baru ia kenal tersembunyi luka batin yang mendalam. Pertemuan pertama antara Yongju dan Minju memang terasa canggung. Bahkan Yongju menatap pria itu dengan dingin karena Minju seakan berhasil mengungkapkan apa yang disembunyikan. Keesokan harinya, Yongju mendapat panggilan dari manajer cabang yang menyampaikan tawaran untuk bergabung dengan tim pemasaran di Seoul. Meski awalnya menolak, Yongju akhirnya menyadari bahwa ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan cabangnya. 할 수 있겠어? Bos di Seoul memberitahu Yongju bahwa Minju menolak bekerja sama dengan perusahaan mereka dan menugaskan Yongju untuk membujuk pria itu. Yongju pun mulai memikirkan strategi dan memutuskan untuk menemui pria itu saat ini juga. Yongju sendiri saat ini sudah tiba di desa Minju. Ia meminta tolong pada kepala desa untuk mempertemukan keduanya di balai desa. Meskipun terkejut dengan pertemuan mereka lagi, Minju yang mengerti maksud kedatangan Yongju lantas menegaskan bahwa ia sudah menolak penawaran dari perusahaan mereka. 최영주라고 합니다. Tentu saja Yongju tak patah semangat. Ia pun mengejar Minju dengan terburu-buru hingga keluar ruangan tanpa menggunakan alas kaki. Ia juga mengingatkan pada semua orang untuk melarang Yongju masuk ke dalam wilayah perkebunan maupun rumahnya.
Peringatan ini membuat Yongju berencana mengubah strategi. Ia bahkan menyogok kepala desa yang berusaha melarangnya untuk masuk ke wilayahnya. Hingga pada akhirnya, pria itu pun dibuat luluh. Hanya saja, rintangan belum juga usai. Yongju dihadang oleh Kosuk dan Simyong, dua bersaudara yang bekerja pada Minju. Menyadari bahwa Yongju telah memasuki wilayahnya dan berniat menemui dirinya, Minju pun berusaha mencari tempat persembunyian agar tak ditemukan oleh wanita itu. Saat ia memasuki area perkebunan, ia melihat seorang wanita sedang memetik daun di atas ketinggian. Namun saat Minju kian mendekat, perkiraan Minju rupanya salah karena wanita itu bukanlah salah satu bersaudara, melainkan Yongju. Minju yang terkejut melihat kehadiran Yongju langsung saja meminta wanita itu untuk menghentikan apa yang ia kerjakan. Namun Yongju dengan tegas berkata bahwa kehadirannya kali ini untuk menolong para ibu-ibu di desa. Yongju mengindahkan Minju dan mulai melakukan pekerjaan lainnya untuk membantu para ibu pekerja. Hal ini membuat para pekerja meminta Minju untuk menerimanya sebagai pekerja paruh waktu. Sebagai upaya terakhir, Minju menelpon Chanwi untuk datang agar bisa mengambil pekerjaan Yongju. Namun Chanwi sendiri sedang berada di kantor Jisang, sehingga upaya Minju untuk mengusir Yongju pun akhirnya gagal. 아무래도 제가 있는 게 좋겠죠? Yongju yang masih merasa ditolak oleh Minju tak mau menyerah begitu saja. Ia mulai menggali informasi tentang kebiasaan Minju untuk mencari cara lain agar bisa mendekatinya. Dari pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa Minju adalah pribadi sensitif yang tidak menyukai suara bising atau kontak fisik berlebihan. Saat siang, Yongju tetap bekerja keras meskipun pekerja lain sedang beristirahat. Ia bahkan hampir terjatuh saat mengambil air. Beruntungnya, keseimbangannya yang baik telah menyelamatkannya, yang membuat Minju yang melihat hal itu pun merasa tak habis pikir dengan dedikasinya. Setelah pekerjaan usai, Minju meminta semua orang makan siang bersama. Saat itulah ibu-ibu desa mengajak Yongju ke sebuah gudang. Di sana Yongju terkesan saat melihat tempat tersebut yang telah disiapkan seperti rumah yang nyaman untuk para karyawan. Di rumahnya, Minju berbicara dengan kucingnya dan menunjukkan sifatnya yang lebih tertutup dan sensitif. Saat di kebun, Yongju yang sedang kepanasan menerima perhatian dari Minju. Ia juga membawakan kopi dingin, makanan ringan, dan mengikat rambut Yongju yang tergerai. Ibu-ibu pekerja yang tiba-tiba datang langsung heboh ketika melihat perhatian yang diberikan Minju, yang membuat pria itu merasa canggung. Untuk menutupi rasa malunya, Minju pun berkata bahwa ia tak pernah merasa nyaman dengan kehadiran Yongju di kebunnya. Hal ini pun membuat Yongju merasa kesal dan merasa dirinya tak diinginkan. 이제 진짜 가주셨으면 해요. Yongju kemudian pergi ke sebuah toko dan memesan hampir 10 liter bir dan meminumnya beberapa gelas sembari berbicara panjang lebar tentang dirinya. Pemilik toko yang tak habis pikir dengan tingkah Yongju pada akhirnya menghubungi Minju. Saat Minju tiba, ia menemukan Yongju dalam keadaan mabuk berat. Dalam kondisi ini, Minju mencoba mengingatkan Yongju untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. 결국 골마 터져요. 골마 터지면 어떻게 되는지 내가 말해줘요. Minju pun membawa Yongju yang masih dalam keadaan tertidur kembali ke kebunnya yang saat itu sedang melakukan persiapan acara festival bir. Para ibu-ibu pekerja sangat bahagia melihat kedatangan Minju yang membawa kembali Yongju. Mereka pun menyusun rencana agar Yongju dan Minju semakin dekat. Para ibu-ibu kemudian meminta Yongju untuk berpura-pura mencari tanaman di hutan, sementara mereka meyakinkan Minju untuk mencarinya dengan alasan keamanan. 얼른 저짝 뒷산에 좀 나와봐요. Minju yang awalnya merasa enggan, pada akhirnya memutuskan pergi ke hutan karena ia merasa khawatir. Saat menemukannya, ia melihat Yongju yang tampak santai meskipun hari mulai gelap. Wanita itu bahkan berniat tidur di sana. Di malam itu, Yongju dan Minju memilih untuk tinggal di hutan. Mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Dalam perbincangan berdua, Yongju mulai mempertanyakan sikap Minju yang selalu menghindar darinya.
제가 왜 그렇게까지도 꼴도 보기 싫습니까? Minju akhirnya mengungkapkan bahwa ia merasa tak nyaman melihat Yongju karena mengingatkan pada dirinya sendiri di masa lalu. Minju mulai bercerita tentang masa kecilnya yang penuh tekanan dari ayahnya untuk menjadi gagah, padahal ia adalah anak yang sensitif dan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kehilangan sang ibu semakin memperburuk keadaan yang membuatnya semakin sulit membuka diri. Mendengar cerita itu, Yongju memegang tangan Minju dan hendak memberinya semangat untuk tetap menjadi pribadi yang baik meskipun terasa sulit. 이상한 거 아니에요. 착한 거지. Sementara di kantor Jisang, Arum mendapatkan teguran keras dari atasannya karena ia tak bisa membujuk Minju. Hal ini membuat Arum merasa kesal. Ia bahkan menolak ajakan rekan-rekannya untuk makan siang bersama. 식사하고 와. 나 어차피 샐러드 먹을 거라. Keesokan harinya, Arum datang ke balai kota untuk meyakinkan kepala desa agar mendukung ide produksi massal bir Naro di Jinsang. Ia bahkan memanipulasi warga desa dengan menyebut bahwa Yongju hanya peduli pada kepentingan Minju dan bukan pada desa. Hal ini pun membuat warga marah dan menarik Minju dari sisi Yongju. Sempat terjadi ketegangan karena penduduk desa tak sengaja melempar beras ke arah Yongju yang membuat wanita itu merasa syok. Namun hal itulah yang membuat Minju berjalan melewati penduduk desa dan berdiri di sisi Yongju. Yongju pada akhirnya mengetahui bahwa sikap kasar penduduk desa akibat ulah Arum. Yongju ingin menjelaskan, namun situasi sudah memanas dan ia tak mendapatkan ruang untuk membela diri serta melakukan klarifikasi. Perselisihan yang tak kunjung berujung membuat Minju akhirnya mengambil sikap. Ia pun meminta Minju untuk pergi karena menganggap permasalahan ini terjadi karena perusahaan bir Jisang. Yongju tentu saja merasa kesal atas keputusan Minju. Ia pun menyendiri dan memikirkan apa yang terjadi. Ia juga memikirkan sikap Minju yang kadang baik dan kadang dingin kepadanya. 잘해주지 말든가. Keadaan dan perasaan Yongju saat ini membuatnya merasa berantakan. Ia pun memukul-mukul kepalanya, namun tiba-tiba saja dihentikan oleh Minju. Pria itu juga menawarkan padanya untuk membersihkan diri di rumahnya. Saat di rumah, Minju mengungkapkan mengapa ia tak bisa berpihak pada Yongju. Hal ini karena bagi Minju, kesejahteraan warga desa adalah hal yang paling penting. Minju lantas bercerita tentang masa lalunya. 4 tahun silam ketika ia masih menjadi pendatang baru, kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan festival unik yang bisa mendongkrak nama desa. Minju dengan percaya diri mengusulkan festival bir karena ia kebetulan memiliki kebun tanaman hop di rumahnya. 홉은요, 맥주에 향을 내는 열매예요. Ide itu pun diterima dan sejak saat itulah Minju memulai memproduksi bir bersama warga desa. Bisnis ini pun lambat laun mengubah ekonomi desa menjadi lebih baik dan Minju merasa diterima berkat dukungan warga. Cerita Minju mengingatkan Yongju pada rekan-rekannya di Busan. Yongju mulai memahami posisi Minju, meskipun itu berarti ia harus merelakan ambisinya. Beberapa hari pun berlalu, festival bir akhirnya digelar. Yongju datang untuk berbicara dengan warga. Arum juga hadir dan di sana Yongju menegur Arum karena tak jujur soal merger yang akan membuat bir Naro menjadi milik perusahaan Jinsang. 내가 일궈낸 모든 것들을 더 이상 내 노력이라고 말할 수가 없는 겁니다. Masalah lain pun muncul ketika warga desa lupa memesan bir untuk acara. Warga bingung sementara Yongju mencoba mencari solusi. Minju lantas memeriksa stok bir di pabrik, namun jumlahnya ternyata tidak cukup. Dalam kondisi darurat, ia meminta bantuan Arum dan Chanwi untuk memindahkan bir dari pabrik. Di lain sisi, Yongju mengutus Kang Bum untuk mendapatkan bir dari gudang perusahaan. Sayangnya saat di perjalanan, truk yang membawa bir mengalami kecelakaan dan seluruh muatan hancur. Meskipun kecewa, Yongju tetap berusaha. Ia menghubungi ketua pedagang grosir yang segera datang membawa pasokan bir. Festival pun akhirnya dapat terselamatkan. Namun hubungan antara Yongju, Minju, dan warga masih saja tegang.
Di sela-sela acara, Arum mencoba membujuk Minju untuk membuat kesepakatan bisnis sembari menyindir Yongju. Namun Yongju mendengar hal itu. Dengan tetap tenang, Yongju menjelaskan bahwa ia memang membutuhkan kontrak ini demi menyelamatkan cabang Busan. Namun ia tak pernah berniat memanfaatkan Minju atau warga. 윤 대표님과 마을 분들 이용할 생각 추호도 없습니다. Sikap tulusnya membuat Minju akhirnya tersentuh. Ia memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Yongju. Keesokan harinya, Minju pergi ke kantor Jinsang untuk menyerahkan persyaratan kerjasama. Dalam perjalanan, rasa gugup pun menyergapnya. Namun, sebuah video dari Yongju tentang orang-orang yang mencintai bir buatannya membuat semangatnya seketika kembali. Setibanya di kantor, Minju disambut hangat oleh Yongju dan tim, termasuk Arum dan Raoh. Kini mereka resmi menjadi satu tim. Kerjasama resmi akhirnya dimulai dan Minju mengajak Yongju serta tim berkeliling pabrik Jinsang. Setelahnya, mereka merayakan keberhasilan dengan makan malam bersama. Di sanalah Minju menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam mendeteksi rasa bir. Semua orang pun merasa terkesan, termasuk Yongju. Wanita itu bahkan berkata bahwa kemampuan Minju adalah sebuah anugerah. 민감하다는 거 능력 진짜 어디요? Dalam pertemuan makan malam itu juga diadakan sebuah pertandingan. Kang Bum dan Chanwi saling bersaing hingga pada suatu saat membuat Bum terluka. Yongju membantu Kang Bum mengobati lukanya dan hal itu pun membuat Minju merasa jantungnya berdebar aneh. Ia mencoba mengabaikannya, namun perasaan itu terus saja mengganggunya. Ketika hujan turun, Yongju mendekati Minju dan Minju merasakan jantungnya berdegup sangat cepat. 대감청인가? Minju berusaha menepis perasaannya. Baginya, tak mungkin ia menyukai Yongju. Melihat Minju yang banyak diam, Yongju pun menanyakan keadaannya. Hanya saja, Minju menghindar dengan alasan jantungnya berdebar karena kepekaannya terhadap emosi orang lain. Ia lalu menyuruh Yongju dan Bum untuk pulang lebih dulu agar ia bisa menenangkan pikiran. Keesokan harinya, Yongju terlihat sibuk mencari informasi tentang hipersensitivitas. Ketika ia dan Bum tiba di desa, mereka pun langsung bergabung dengan Minju dan para ibu-ibu yang ingin makan siang. Saat itu, Minju kembali merasa sesak saat melihat perhatian Bum pada Yongju. 어제부터 비벼는 거예요. Ketika Bum pergi mengambil air, Minju memutuskan untuk mengikutinya. Dengan ragu-ragu ia bertanya apakah Bum menyukai Yongju. Bukannya serius menjawab, Bum justru tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan bahwa ia hanya menghormati Yongju sebagai senior. Meskipun demikian, Minju tetap merasa bahwa Bum menyembunyikan sesuatu. 그 눈치가 좀 없는 편이시죠? Di hari itu, tim mereka yang terdiri atas Yongju, Minju, Arum, Chanwi, Kang Bum, dan Raoh mengadakan rapat di balai desa. Yongju mengusulkan diadakannya lokakarya untuk menciptakan resep minuman baru dengan batas waktu 2 bulan dari perusahaan. Namun Minju meminta waktu hingga 6 bulan yang membuat suasana rapat semakin tegang. Sebagai ketua tim, Yongju mulai merasa lelah karena sulitnya membuat timnya bekerja sama, terutama dengan Raoh yang terus mengeluh tentang pembagian tugas yang dianggap tak adil. 그거는 좀 부당한 것 같습니다. Usai rapat, Yongju berjalan seorang diri dan merenungkan sikap Raoh yang banyak protes, yang mana hal itu berbanding terbalik dengan dirinya. Tak lama kemudian, Minju muncul dan mencoba menghiburnya. Namun Yongju malah berkata agar pria itu berfokus saja pada pekerjaannya. Hal ini pun membuat Minju merasa kecewa dan pergi begitu saja. Bum yang datang belakangan justru membuat Yongju tertawa dengan keluhannya tentang Raoh, yang membuat Minju merasa kecewa. Di malam hari, para ibu desa mendiskusikan wajah murung Minju setelah melihat Yongju pergi tanpa pamit. Mereka bahkan meminta warga lain untuk menahan Yongju agar tak bisa meninggalkan desa. Pada akhirnya, kepala desa pun datang dan membawa Yongju kembali serta mempertemukannya dengan Minju di pub lokal. Dalam perbincangan mereka, Yongju bercerita bahwa ia terbiasa hidup mandiri dan menganggap kesedihan sebagai tanda kekalahan. Hal ini membuatnya selalu terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain.
Mendengar hal tersebut, Minju ingin mengusap kepala Yongju, namun ia ragu-ragu dan mengurungkan niatannya. Sementara itu, Chanwi mengikuti Arum ke sebuah minimarket. Ia terkejut saat menyadari jika Arum adalah pemilik minimarket tersebut, bukan sekedar pegawai. Chanwi yang awalnya mengira jika Arum sedang kesulitan keuangan, kini melihatnya sebagai sosok wanita yang luar biasa. Keesokan harinya, Yongju berpamitan dengan neneknya untuk pergi ke lokakarya, sementara Minju sulit berkonsentrasi karena pikirannya terus melayang kepada Yongju. Minju memutuskan untuk memastikan perasaannya. Saat tiba di pantai, Minju kembali salah tingkah saat melihat Yongju. Ketika ada insiden seseorang yang tenggelam, Yongju dan Chanwi tanpa ragu segera menyelamatkan orang itu. Dari situlah ia mengetahui bahwa Yongju dan Chanwi adalah mantan anggota pasukan khusus. 직속 상사가 1티어라고? 지금인가? Masalah lain pun muncul ketika mereka mengetahui bahwa preman dari pesaing mereka mencoba menghancurkan pasar bir lokal dengan membeli semua stok hingga langka di pasaran. Yongju dan timnya bekerja sama untuk menangkap para preman itu. Ia pun meminta pertanggungjawaban manajer perusahaan pesaing untuk mengembalikan bir ke pasaran. Meskipun lelah, Yongju terus berusaha memastikan semuanya berjalan lancar. Ia bahkan meminta tim cabang untuk bertahan selama 6 bulan. 부산이 지겨운 거 왜 말 안 하셨어요? Saat di penginapan, Minju mendekati Yongju yang sedang menelpon. Melihat luka kecil di tangannya, Minju lantas memberikan plester sembari berkata bahwa ia tak ingin Yongju terluka sedikit pun karena hal itu bisa membuatnya merasa tak baik-baik saja. Yongju terkejut dan merasa tersentuh. Ia berterima kasih sembari memegang tangan Minju. Saat itulah Minju baru menyadari bahwa perasaan sukanya memanglah nyata. Namun alih-alih mengungkapkannya, ia kembali bingung dan salah tingkah. Hal itu pun membuatnya berjalan mundur agar bisa membuat jarak dari Yongju. Yongju yang tak mengerti justru semakin berjalan maju, membuat Minju terus-terusan mundur dan membuat pria itu tersandung ke belakang. Beruntungnya, Yongju berhasil menangkap tangan Minju hingga membuat keduanya sangatlah dekat dan seolah tak berjarak. Setelah kejadian itu, keduanya pun kembali ke kamar masing-masing. Malam itu terasa canggung, namun pikiran keduanya dipenuhi momen saat Minju merawat luka Yongju. Keesokan paginya, Yongju menerima telepon dari seorang pria yang dulu pernah ia bantu. Minju mendekati Yongju dan bertanya siapakah yang menelpon. Yongju lalu menjelaskan bahwa ia sedang berbicara dengan ayah seorang anak yang pernah ia selamatkan. Hubungan mereka cukup baik, meskipun Yongju tak tahu kabar terbaru dari anak itu. Percakapan singkat tersebut terhenti ketika semua orang berkumpul untuk bersiap-siap pulang. Minju sebenarnya ingin berbincang lebih lama dengan Yongju, namun ia hanya bisa mencari alasan tentang barang yang mungkin tertinggal di penginapan. Sayangnya, Chanwi memastikan tak ada yang tertinggal, dan dengan berat hati, Minju harus melepaskan Yongju kembali ke kota dan meninggalkan dirinya di desa. Ketika tiba di rumah, Minju langsung masuk ke ruang rahasianya. Ia memindahkan foto-foto hasil jepretannya, termasuk gambar Yongju yang ia ambil secara diam-diam. Melihat foto tersebut, senyumnya pun muncul lagi, namun kesibukan segera menghampiri. Para pekerjanya datang dengan kabar buruk bahwa semua distributor ingin pesanan bir mereka segera dikirim. Minju tetap optimis mengingat Yongju pernah berjanji bahwa bir baru akan selesai dalam 6 bulan. 일정 조율만 잘하면 맥주 생산엔 지장 없을 것 같아요. Di kantor pusat, rapat mendadak membahas tentang percepatan proyek bir baru. Awalnya, Yongju menolak permintaan untuk menyelesaikannya dalam 3 bulan. Namun tekanan dari direktur pemasaran membuat CEO memutuskan tenggat waktu baru. Yongju pun merasa terjebak. Ia tak ingin melanggar janjinya pada Minju, namun situasinya semakin rumit. Di luar gedung kantor Jisang, Chanwi yang membuka food truck-nya di depan kantor sedang melayani Arum dan Rao. Chanwi berusaha merayu Arum walau diindahkan oleh gadis itu.
누가 하길래? 나도 해보기로 했어. Dalam interaksi itu juga, Chanwi mengetahui dari Arum bahwa perusahaan Jisang akan memajukan tenggat pengerjaan bir yang bekerja sama dengan Minju. Chanwi memberitahu Minju dan pria itu langsung mencoba menghubungi Yongju, namun tak kunjung ada jawaban. Yongju sendiri tenggelam dalam kebingungan. Ia tahu jika terus menuruti tekanan kantor, ia bukan hanya mengorbankan janjinya pada Minju, namun juga bisnis bir Minju yang mulai berkembang. Pada akhirnya, Yongju memutuskan untuk menemui Minju. Saat bertemu, ia meminta maaf karena tak bisa menepati janjinya. Para pekerja yang melihatnya pun langsung marah, namun Minju berusaha menenangkan suasana. 마을 분들 더 힘들지 않게 제가 다른 방법들 더 찾아볼게요. Keesokan harinya, Yongju menyadari bahwa hanya timnya yang tahu tenggat waktu 6 bulan itu. Ia pun mulai mencurigai Arum sebagai penyebab kebocoran informasi. Dengan tegas, Yongju mengonfrontasi Arum dan meminta direktur perencanaan untuk berhenti campur tangan. Saat itu, Minju terus berjuang menyelesaikan pesanan bir yang menumpuk. Distributor mendatangi rumahnya dan menanyakan kapankah pesanan mereka akan selesai. 가게 사장들이 맥주 달라고 난리요. Di tengah kepanikan tersebut, Yongju dan timnya tiba-tiba saja muncul. Yongju rupanya menawarkan bantuan dan berniat untuk menebus janjinya yang sempat ia langgar. Bersama-sama, mereka pun mulai bekerja. Ketika Yongju kesulitan menjangkau bahan yang tinggi, Minju dengan sigap membantunya. Hal sederhana itu pun membuat Yongju merasa gugup, namun ia mencoba menyembunyikannya. Sementara Minju hanya tersenyum menikmati momen kecil itu. Setelah pekerjaan usai, Yongju meminta timnya untuk pulang. Namun Arum menolak untuk pergi dan membuat Chanwi juga mengurungkan niatannya untuk pulang ke rumah. Para ibu yang bekerja tiba-tiba datang dan mengajak mereka makan malam. Di tengah acara tersebut, Arum pergi tanpa berkata apa-apa. Chanwi lantas mengikutinya dan di tepi sungai, Arum menceritakan tentang dirinya dan kecemburuannya atas kesempurnaan Yongju. 나랑은 차원이 다른 사람이더라고요. Di tempat lain, Minju mengajak Yongju masuk ke rumahnya. Ia bahkan memberitahu ruang rahasia yang ada di dalam rumahnya. Beberapa momen canggung pun terjadi yang bahkan membuat jantung Yongju berdetak cepat dan salah tingkah. Keesokan paginya, bir pesanan Naro dikirim kepada produsen. Semua akhirnya bisa bernapas lega. Pada saat saling berpisah, Minju mengajak Yongju untuk melakukan tos. Namun saat Yongju menepuk tangan Minju, pria itu justru mencengkram jemarinya yang membuat dada Yongju kembali berdebar. Di malam harinya, Minju datang ke Busan atas permintaan sang adik yang tak lain adalah Minho. Dari situlah Minju mengetahui dari ibu tirinya bahwa ayahnya tak ada di rumah karena sedang menjemput seorang wanita yang dulu pernah menyelamatkan Minju dari kecelakaan. Minju sendiri tak pernah tahu wajah orang yang telah menyelamatkannya. Hanya ayahnya yang ternyata sering berhubungan dengan sosok tersebut. Tak lama kemudian, ayah Minju datang dengan wanita yang dimaksudkan ibu tiri Minju tadi. Dan betapa terkejutnya Minju saat sosok wanita itu ternyata adalah Yongju. Sadar dari keterkejutannya, Minju pun mengajak Yongju untuk berbicara berdua. Ia mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya bahwa Yongju lah yang dulu menyelamatkannya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin bertemu dengan sosok yang pernah menyelamatkan nyawanya. Hanya saja reaksi Yongju di luar perkiraan Minju. Wanita itu justru terlihat tak nyaman dengan semua yang diungkapkan Minju. Melihat hal tersebut membuat Minju tak tahan untuk bertanya ada apakah yang terjadi. Namun Yongju tak menjawab, bahkan terkesan untuk menghindar dan mengajaknya kembali masuk untuk memulai makan malam. 어떻게 이런 인연이 다 있네요. Saat waktunya pulang, Minju sebenarnya ingin berbicara lebih lama, namun Minho menghentikan mereka. Anak kecil itu menyuruh Yongju berhati-hati di jalan dan berharap Yongju bisa membawa boneka baru untuknya suatu hari nanti. Pada akhirnya, Yongju pergi tanpa sempat melanjutkan perbincangan yang masih menggantung. Setibanya di rumah, Yongju menemukan neneknya terjatuh saat mencoba mengambil minuman. Meskipun begitu, neneknya memilih tidak memberitahu apa-apa dan hanya menyuruh Yongju untuk segera tidur.
Di malam itu, Yongju dihantui kenangan tentang kecelakaan di masa lalu saat ia kehilangan orang yang paling penting baginya. Keesokan harinya, Arum sedang merayakan ultah bersama kedua orang tuanya. Namun seperti biasa, orang tuanya tak pernah peduli. Mereka hanya memberinya uang dan pergi meninggalkannya dengan alasan ada urusan. Arum pun merayakan ultahnya seorang diri, seperti yang selalu ia lakukan selama bertahun-tahun. Di restoran yang sama, Chanwi sedang merayakan ultah sang adik. Suasana hangat keluarganya sangat kontras dengan kesendirian Arum. Dalam pikirannya, Arum membayangkan Chanwi dan adik-adiknya datang ke mejanya untuk merayakan ultah bersama. Namun semua itu ternyata hanyalah khayalan. Ketika keluar dari restoran, Arum benar-benar bertemu dengan Chanwi dan adik-adiknya. Mereka pun memperkenalkan diri, termasuk Manse, si adik yang sedang berulang tahun. Chanwi bahkan sempat berkata jika dirinya ingin mengajak Arum ngopi, namun harus mengantar adik-adiknya pulang terlebih dulu. Beberapa hari berlalu, Minju terus memikirkan ekspresi aneh Yongju saat keduanya terakhir kali bertemu. Meskipun penasaran, Minju tahu ia harus menunggu hingga Yongju siap berbagi cerita. 영주 씨가 왜 그렇게 서둘러서 갔을까? Sementara itu, Yongju dan teman-temannya datang ke desa Minju untuk mencoba sampel biar buatan mereka. Ketika bertemu para pekerja, Yongju mendengar bahwa Minju tak berhenti membicarakannya selama beberapa hari terakhir. Hal itu pun membuat Yongju merasa semakin sulit menyembunyikan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ketika Minju tahu Yongju datang, ia langsung berlari dengan bahagia menyambutnya. Di waktu yang bersamaan, Yongju bergumam pelan dan bertanya-tanya apakah neneknya juga merasa bahagia seperti Minju saat ini. Kenangan masa lalu kembali menghantui Yongju, namun ia tak ingin Minju mengetahuinya. 나 왜 이렇게 마음이 불편하지? Untuk mengalihkan perhatian, Yongju bahkan mengajak Minju mencoba bir yang baru dibuat. Sambil menunggu bir itu siap, mereka duduk bersama di sebuah saung. Chanwi lantas memutuskan untuk membeli kopi dengan motornya dan mengajak Arum turut serta. Dalam perjalanan, Arum sempat berkomentar bahwa keluarga Chanwi tampak bahagia, yang berbeda jauh dengan keluarganya sendiri. Chanwi menjawab bahwa setiap keluarga memiliki rahasia masing-masing. Mendengar hal tersebut, Arum mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui rahasia Chanwi. Tanpa disangka, Arum tiba-tiba memeluk Chanwi hingga membuat pria itu terkejut. 내 벼락에 빠지면 이거 다위. Sementara Yongju sedang merenung ketika Minju datang dan bertanya mengapa ia terus menghindar. Yongju menjawab bahwa ia belum siap bercerita dan berjanji akan mengungkapkannya jika pikirannya jauh lebih tenang. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar ayah Rao yang pingsan. Minju dan Yongju segera menemani Rao ke rumah sakit dan mendukungnya saat ia harus menandatangani surat operasi untuk sang ayah. 지금 응급수술에 들어가야 합니다. Sepulang dari rumah sakit, Minju mengantar Yongju hingga ke rumahnya. Namun saat mereka saling berpamitan, nenek Yongju melihat Minju dan mengajaknya ke rumah. Terjadi momen penuh hangat di antara ketiganya. Terlebih Minju menunjukkan ketulusan pada nenek Yongju. Akan tetapi di balik kehangatan itu, Minju mendapati surat yang menyingkap masa lalu kelam yang menjadi penghubung mereka berdua. Yongju yang pernah menyelamatkan Minju dari kecelakaan 6 tahun lalu ternyata membawa akibat ia tak bisa mendampingi neneknya saat membutuhkan pertolongan. Hal ini pun membuat luka tersendiri di hati Yongju. Minju yang menyadari dirinya adalah bagian dari trauma Yongju memutuskan untuk pergi dan menenangkan pikirannya. Yongju yang mengetahui merasa khawatir dan segera menyusulnya. Apalagi saat itu hujan deras tiba-tiba turun. Ketika mereka pada akhirnya bertemu, ketegangan pun seketika terjadi. Yongju mengungkapkan rasa yang selama ini ia pendam, termasuk perasaan bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Minju memeluk Yongju untuk menenangkan dan berjanji akan selalu di sisinya. Ia pun akhirnya berani mengungkapkan perasaannya dan mencium Yongju. Setelah Minju melepaskan ciumannya, ia menatap Yongju lekat yang membuat wanita itu menjadi salah tingkah.
Yongju sendiri belum mau mengakui dan memahami perasaannya, yang membuat Minju berkata bahwa ia bersedia untuk menunggu hingga Yongju siap. Ia juga mengungkapkan bahwa sangat berterima kasih karena telah menyelamatkannya meskipun ada luka yang tertoreh. Kembali ke desa, Yongju dan Minju disambut para pekerja yang sedang mempersiapkan makan malam. Para pekerja mengajak keduanya untuk makan bersama. Dalam acara tersebut, Minju menunjukkan sikap manisnya kepada Yongju di hadapan semua orang hingga membuat wanita itu merasa malu. Apalagi para pekerja menyoraki dan merasa senang dengan hubungan yang terjadi di antara keduanya. 모기가 좀 있나 봐요. Keesokan harinya di lain tempat, Arum terus memikirkan Chanwi, padahal ia sedang bertemu dengan seorang pria yang akan dijodohkan dengannya. Gayung pun bersambut, Chanwi tiba-tiba berada di sana. Arum menghentikan pertemuannya dan memilih pergi dengan Chanwi. Mereka berdua akhirnya pergi ke pantai dan di sana Arum meminta Chanwi untuk menjadi pacarnya. Pria itu jelas saja melonjak gembira karena ia sudah lama menginginkan Arum. Sementara itu, Yongju tak bisa berhenti memikirkan Minju. Meskipun ia mencoba tegas pada dirinya, ingatan akan perhatian manis Minju terus menghantuinya. 최영주! 집중해! Saat mereka bertemu di pabrik, Yongju pun merasa bingung dengan sikap Minju yang tampak berusaha menjaga jarak, namun tetap peduli. Di lain tempat, persaingan antara direktur pemasaran dan direktur perencanaan kian memanas saja. Keduanya berusaha menunjukkan keunggulan masing-masing dalam proyek pembuatan bir baru. Yongju diminta membawa sampel bir ke kantor pusat, di mana ia diberi tugas untuk menyempurnakan rasa bir tersebut. Setelah kembali, Yongju mendapat ide untuk menciptakan beragam varian bir yang sesuai dengan selera individu, yang juga terinspirasi dari kebiasaan Minju memilih kopi. Ketika Yongju bertemu dengan seorang manajer yang bernama Lim Jae, yang ternyata adalah mantan kekasih Minju, kecemburuan pun mulai tampak. Yongju berusaha menahan diri, namun cerita masa lalu Minju dengan Jae membuatnya semakin geram. Ia bahkan sempat pergi untuk menenangkan diri. Minju yang menyadari kecemburuan itu pun hanya bisa tersenyum kecil, seolah menikmati perhatian yang tidak disadari Yongju. Yongju yang memendam kecemburuannya mulai tenggelam dalam hayalan tentang Minju. Namun Minju datang dan mengajaknya berkencan meskipun Yongju berpura-pura menolaknya. Pada akhirnya Yongju mengosongkan jadwalnya demi kesempatan bersama Minju. 주말에 좋겠지? 주말에 좀. Hari kencan akhirnya tiba juga. Yongju tampil menawan dengan bantuan Arum yang memilihkan pakaian untuknya. Minju yang membawa bunga favorit Yongju lantas berkata bahwa ini untuk menebus waktu yang mereka lewatkan. Mereka menghabiskan hari dengan berjalan-jalan di taman, berbagi cerita dan tertawa bersama. Yongju merasa sangat bahagia. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika ia pulang, rumahnya telah kosong kecuali pecahan gelas yang berserakan. Di ruang tengah, ia menemukan neneknya telah tiada. Di rumah duka, Yongju mendapati rekaman suara neneknya di ponsel. Dalam rekaman tersebut, neneknya meminta Yongju untuk tidak menyesali apapun, karena ia sudah merasa ini akan terjadi. Neneknya ingin Yongju hidup dengan jujur pada perasaannya, tertawa saat bahagia dan menangis ketika sedih. Sang nenek mengungkapkan kebahagiaan terbesarnya adalah saat melihat Yongju berbahagia. 영광이었어. Saat pemakaman, teman-teman dan rekan Yongju termasuk Minju datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sana, ayah Yongju yang bernama Chongchul akhirnya muncul untuk pertama kalinya. Ia meminta maaf pada Yongju karena telah meninggalkannya di masa kecil. 면목이 없다, 아빠가. Chongchul mengakui bahwa ia terlalu muda untuk bertanggung jawab pada saat itu, sehingga menitipkan Yongju pada neneknya. Selama pemakaman, Yongju berusaha untuk bersikap tenang. Bahkan ia masih bisa tersenyum saat menghadapi para pelayat yang datang, dan selalu berkata bahwa dirinya tidak apa-apa dan baik-baik saja.
Akan tetapi, Minju yang selalu memperhatikan Yongju justru merasa pahit. Ia bisa merasakan perasaan Yongju yang sesungguhnya. Hal ini pun membuatnya sangat sedih dan merasakan kerapuhan yang sama seperti yang dirasakan Yongju. Saat mereka hanya berdua, Minju memeluk Yongju dan bahkan menangis terlebih dulu yang membuat Yongju tak tahan untuk membuka perasaan yang sebenarnya. Keduanya pun menangis bersamaan. Setelah tangisan mereka bersama, Yongju dan Minju berbincang berdua. Minju menggenggam jemari Yongju untuk menguatkannya. Sementara itu, Yongju yang masih terjebak dalam kesedihannya mencoba merapikan barang-barang peninggalan sang nenek. Tangisnya tak bisa ditahan saat mengingat momen bersama neneknya. Minju datang menyemangatinya dan membawanya pergi. Rupanya, para pekerja sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa bagi Yongju. Mereka mengajak Yongju bermain berbagai permainan fisik dengan harapan ia bisa menumpahkan emosinya melalui tantangan itu. Di akhir acara, mereka berbagi cerita tentang kehilangan dan memberi nasihat pada Yongju. Suasana haru menyelimuti mereka semua. Minju menawarkan pelukan untuk Yongju, namun ia justru merasa canggung. 안아줄까? Di lain tempat, Chanwi mengantar Arum hingga ke rumahnya yang berada di perumahan elit. Dalam perbincangan mereka, Arum memberikan kode bahwa ia ingin memiliki masa depan dengan pria itu. Namun tanggapan Chanwi ternyata tidak sesuai harapan Arum. Chanwi berkata, bukan ia tak menyukai Arum, hanya saja ia merasa minder karena hanya seorang penjual roti panggang. Ia merasa tak pantas berdampingan dengan Arum yang berasal dari keluarga terhormat. 오늘따라 왜 이렇게 주눅 들어있지? Di lain sisi, Arum mendapatkan teguran keras dari atasannya. Ternyata tujuan ia dimasukkan ke dalam tim peluncuran bir baru adalah agar proyek itu gagal. Posisi Arum menjadi semakin sulit dan ia mulai merasa tertekan. Chanwi yang secara tak sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu turut merasa bersalah. 쉬운데? 너랑 도망쳐야지. Ia lalu mengajak Arum pulang bersama dan sepanjang perjalanan ia menceritakan tentang seorang wanita yang pernah berbicara kasar kepadanya ketika berada di depan rumah Arum dengan mobil roti panggangnya. Wanita itu berkata bahwa Chanwi dan mobilnya tak cocok berada di lingkungan tersebut dan segera mengusirnya. Fakta mengejutkan pun akhirnya terungkap. Ternyata wanita itu adalah ibu Arum sendiri. Di depan rumah, mereka kembali bertemu dengan ibu Arum yang langsung berusaha memisahkan keduanya. 내 남자친구야. Saat di dalam, Arum kembali dimarahi habis-habisan. Namun kali ini, ia sudah tak tahan lagi. Dengan tegas, Arum mengungkapkan bahwa Chanwi adalah satu-satunya orang yang selalu mendukungnya dan tak pernah berhenti memberi semangat. Saat emosinya semakin memuncak, Arum memutuskan untuk meninggalkan rumah. Rupanya Chanwi tak beranjak jauh dari rumah Arum. Ia menunggu di depan gerbang dengan perasaan cemas. Ketika Arum keluar, ia menangis di hadapan Chanwi. Di tengah tangisnya, Arum berkata bahwa mungkin akan lebih baik jika keduanya tidak menikah. Ia merasa keluarganya yang berantakan tak cocok dengan Chanwi yang terlalu baik hati. 그래. 우리 결혼하지 말자. Keesokan harinya, seorang YouTuber yang sebelumnya sempat terjebak di gunung dan ditolong, kini datang lagi ke desa. Ia berdalih ingin berterima kasih pada Juan dan suaminya yang sudah menolongnya. Namun niatan itu ternyata tidak sesederhana yang terlihat. Diam-diam ia memotret Juan dan suaminya dan mulai membagikan kisahnya secara online. Keesokan harinya, suasana desa menjadi heboh karena video Juan yang viral. Banyak yang terpikat pada kecantikan Juan, namun sayangnya netizen malah memperdebatkan kehidupan pribadinya. Fitnah pun mulai bermunculan yang menyebut bahwa Juan adalah wanita licik yang kabur membawa uang mantan suaminya. 간도 쓸개도 다 빼갈 상이었어. Netizen yang terpecah akhirnya menyeret nama Bironaro. Akibatnya, bir itu pun diboikot tanpa alasan yang jelas. Di lain sisi, si YouTuber memanfaatkan situasi ini untuk membuat video klarifikasi. Namun Minju yang selama ini sangat perhatian dan peka terhadap situasi sekitar tahu betul jika ada motif tersembunyi. Minju pada akhirnya mengambil tindakan. Ia menggunakan ponselnya untuk membantah semua tuduhan dan menjelaskan bahwa Juan dan suaminya benar-benar menikah karena cinta, bukan karena kepentingan lain. 결혼 사기? 개똥.
Setelah drama tersebut berakhir, Yongju yang selama ini tertekan pada akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Minju. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia mengatakan, "Aku mencintaimu." Yongju pun mengajak Minju berkencan. Pada perbincangan mereka, Minju berjanji akan membantu Yongju untuk menemukan kembali sisi dirinya yang dulu yang sempat terkubur oleh rasa sedih. 너가 좋아하는 게 뭔지. Sementara itu, proyek bir baru yang sedang dikerjakan oleh tim mulai mendekati tahap akhir. Mereka telah berhasil menyelesaikan 3 jenis bir dengan presentasi alkohol yang berbeda. Ketiganya diberi nama Together, yang mencerminkan semangat tim yang bekerja keras bersama. Para atasan terlihat terkesan, meskipun salah satu di antaranya tampak mencurigakan. Pada akhirnya, sampel terakhir bir diuji di hadapan para pimpinan dan karyawan. Semua terlihat puas dan bahkan menunjukkan antusiasme terhadap bir baru itu. Namun saat hasil survei ras diumumkan, seluruh tim dibuat tercengang. Ternyata survei rasa atas produk bir baru dikacaukan oleh salah satu atasan dari perusahaan Jisang sendiri. Nilai survei tersebut bernilai buruk dan dianggap tidak memenuhi syarat jual. Tim Yongju tentu saja tak patah semangat. Apalagi keputusan lolos produk mereka akan ditentukan oleh pimpinan perusahaan yang akan mencicipinya esok hari. Untuk mengurangi ketegangan, Yongju mengajak timnya untuk berkumpul dan minum bersama. Di tengah acara tersebut, Yongju pergi keluar kedai diikuti oleh Minju. Saat itulah Yongju mengungkapkan perasaan kesalnya karena sebagai ketua tim, ialah yang ditekan oleh para atasan. Minju berusaha menenangkan Yongju dengan memeluknya. 죽게도가 얼마나 맛있는데. Keesokan paginya, pimpinan perusahaan bertemu dengan para petinggi perusahaan serta Yongju dan Minju. Petinggi perusahaan yang ingin menjatuhkan produk tim Yongju berusaha mempengaruhi pimpinan dengan hasil survei internal yang mengungkapkan bahwa produk tersebut tidak layak. Namun pimpinan mencoba untuk mencicipinya sendiri dan menganggap bahwa apa yang disajikan dari bir Together sangatlah lezat. 끝내줍니다. 내 생각도 똑같아. Petinggi perusahaan yang tak suka tetap mempengaruhi pimpinan bahwa tak baik untuk mengabaikan hasil survei. Melihat hal tersebut, Minju pun memberikan usul untuk mengikuti kontes bir buta internasional untuk produk mereka. Minju membuat pimpinan berjanji, jika mereka memenangkan kontes, maka perusahaan harus meluncurkan bir yang telah tim Yongju produksi. Sementara itu, Arum dan Chanwi berbicara berdua, namun Chanwi menghindar untuk membicarakan tentang hubungan serius mereka. Akankah harus ke jenjang pernikahan? 그렇지. Padahal Arum sudah mengungkapkan bahwa Chanwi adalah satu-satunya pria yang ia inginkan. Sebenarnya, bukannya Chanwi tak menginginkan Arum sebagai pendamping hidupnya, namun ia memiliki trauma tersendiri yang membuatnya takut untuk memiliki komitmen dalam pernikahan. Di tengah pikirannya, Minju datang menghampiri Chanwi yang hampir tenggelam karena mengingat rasa traumanya saat berenang. Chanwi pun menceritakan semua perasaannya pada Minju. Ia juga berkata bahwa dirinya sangat mencintai Arum, namun takut tak bisa melindungi wanita itu. 숨도 못 쉬는 남자가 무슨 결혼을 해. Berkat pembicaraannya dengan Minju, Chanwi pun berani mengungkapkan pikirannya pada Arum saat bertemu keesokannya. Ia ingin Arum mengerti bahwa kehidupan yang penuh tekanan dan trauma masa lalu adalah alasan utama ia merasa tak siap menikah. Di lain sisi, ia juga berharap Arum tetap mau mendampinginya meskipun situasinya tidaklah mudah. Kini segalanya tergantung pada Arum, apakah ia bisa menerima keadaan Chanwi atau memilih untuk pergi. 그거 할 수 있겠어? Ternyata Arum memilih untuk bertahan. Dengan tegas Arum mengatakan bahwa ia tak akan menyerah dan akan memperjuangkan hubungan mereka apapun yang terjadi. Di tempat lain, Yongju datang ke rumah Minju. Ia lalu mengajak pria itu menuju ke ruang istirahat. Di sanalah keluarga Yongju dan para pekerja sudah hadir. Mereka pun melakukan pesta kecil sembari menikmati bir buatan sendiri. Seperti biasa, ketegangan Minju dan ayahnya tetap terjadi. Namun mereka yang hadir mampu mencairkan suasana dan meredakan ketegangan yang ada. Dalam acara itu, Yongju mendorong Minju agar bisa lebih dekat dengan ayahnya. Dengan segelas bir di tangan, Minju dan ayahnya akhirnya berbicara panjang lebar dan membahas segala kesalahpahaman yang selama ini memisahkan mereka.
얘들아. Setelah diskusi itu, mereka pun tertawa bersama dan merasa lebih lega dan dekat. Waktu pun berlalu dan tibalah saat yang dinantikan, yakni pengumuman pemenang kontes bir buta internasional. Semua menunggu dengan perasaan tegang, karena ini adalah harapan terakhir mereka untuk membuktikan kualitas Beer Together. Ketika nama produk mereka diumumkan sebagai pemenang, suasana pun berubah penuh kegembiraan. Minju bahkan dinobatkan sebagai pembuat bir terbaik. Namun di tengah selebrasi, Minju menyadari ada sesuatu yang tak beres. Ia mendekati salah satu petinggi perusahaan yang sejak awal tak suka dengan produk dari tim Yongju. Dengan tegas Minju memperingatkan bahwa semua tindak kecurangannya harus dihentikan. Ternyata Minju menemukan fakta bahwa saat bir mereka dijemput oleh panitia, petinggi perusahaan tersebut sempat menyogok kurir dan mencoba menukar sampel. Beruntungnya Minju berhasil menggagalkannya. 안 해. 나 못 쓰게요. Musim berganti dan Beer Together kini siap untuk didistribusikan ke pasar untuk pertama kalinya. Namun masalah kembali muncul. Hari ini adalah hari di mana Beer Together harus didistribusikan. Namun Minju tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa bir mereka harus dihancurkan. 지금 나온 맥주 전부 폐기시킬 겁니다. Ketakutan utama mereka adalah perubahan rasa yang tidak terduga. Namun keduanya terus saling mendukung meskipun kekhawatiran terus menghantui. Di hari peluncuran, rasa bir mereka benar-benar berubah. Dengan berat hati, Minju memutuskan untuk menghentikan proses perilisan. Keputusan itu pun memicu perdebatan sengit dengan Yongju. Minju mengutamakan kualitas rasa dan kepuasan konsumen, sementara Yongju khawatir tentang kerugian perusahaan dan pedagang yang akan dirugikan karena peluncuran tertunda. 신뢰도가 얼마나 무서운지 몰라서 그래? 왜 이번 한 번만 생각해? Setelah merenung, Yonju menyadari bahwa Minju benar. Ia pun mencoba membujuk atasannya untuk menunda perilisan. Namun permintaan itu justru membuat bos mereka marah besar. Sang bos bersikeras bahwa Beer Together harus tetap dirilis sesuai jadwal. Saat di rumah, Minju mendatangi seorang wanita untuk mencari ketenangan, sementara Yongju diikuti oleh Arum. Ia mencoba menyemangati Yongju untuk kembali bangkit. Hari-hari berlalu penuh dengan tekanan. Minju bekerja keras hingga kelelahan, bahkan ia sempat pingsan. Kabar itu pun sampai ke telinga Yongju lewat para pekerja di desa. Tanpa pikir panjang, Yongju langsung menuju ke tempat Minju berada. Pertemuan mereka kembali diwarnai perdebatan. Yongju mengungkapkan isi hatinya dan meminta Minju untuk tidak terus menahan emosinya. Yongju ingin mereka bisa bertengkar seperti pasangan yang lain. Namun Minju merasa sulit berbagi emosi dengan orang lain. Dan sikap ini pun membuat Yongju kian frustasi. Pada akhirnya, Yongju mengusulkan gencatan senjata dalam hubungan mereka agar keduanya bisa meredakan emosi. Meskipun begitu, mereka sepakat untuk tidak berpisah. 이별 없어. Sebagai langkah awal, Yongju memulai bermeditasi untuk menenangkan pikiran, sementara Minju memilih berolahraga untuk mengalihkan stres. Beberapa hari setelah konflik besar, kabar baik akhirnya tiba juga. Rasa Beer Together telah kembali sempurna seperti yang diinginkan. Minju dan Yongju yang sama-sama saling rindu akhirnya bisa bertemu. Tanpa banyak basa-basi, gencatan senjata di antara mereka pun kini resmi berakhir. Minju yang biasanya tertutup kini mulai sedikit terbuka dan bercerita tentang hal-hal yang ia sukai. 아 그리고 정말 미안한 얘기지만 너랑 다신 총소리 안 갈 거야. 재미없더라. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hantaman baru datang dan kali ini jauh lebih keras. Sebuah artikel dari kritikus bir terkenal menyebut jika rasa Beer Together tidak konsisten. Masalah ini membuat banyak wartawan menyerbu kantor mereka dan telepon dari berbagai pihak tidak berhenti berdering. Atasan mereka marah besar dan bahkan mengancam karir mereka jika masalah ini diketahui pimpinan utama perusahaan. 아니 그런데 왜 보고를 안 해? Di tengah kekacauan, ada dugaan sabotase dari perusahaan saingan yang membuat semua orang semakin tertekan. Apalagi Arum yang membawa kabar mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa pelaku di balik semua kekacauan ini adalah direktur perencanaan mereka sendiri. Dengan bukti berupa artikel yang ditemukan di komputer sang direktur, tuduhan itu pun tak bisa dibantah.
Rupanya direktur tersebut diam-diam membuat kesepakatan dengan perusahaan saingan untuk menjatuhkan Beer Together. 계산은 내 쪽에서 준비할 거고. Semua terungkap setelah Minju dan timnya termasuk Arum mendesak salah satu rekan direktur untuk buka mulut. Pria itu akhirnya mengaku bahwa sang direktur memiliki agenda tersembunyi. Bermodal informasi tersebut, Arum menyusup ke komputer direktur dan menemukan bukti berupa draft artikel untuk menyerang Jisang dan Beer Together. Ketika kebenaran terbongkar, direktur melampiaskan amarahnya kepada Minju. Namun Minju tetap tenang dan menerima semua kemarahan itu tanpa perlawanan. Alih-alih membalas dendam, Minju mendekati sang direktur untuk menyadarkannya. Ia mengatakan bahwa pria itu sebenarnya adalah pekerja keras yang mencintai pekerjaannya. Namun keinginan untuk sukses sendirian tanpa melibatkan orang lain telah membawa kehancuran. Direktur itu pun dipecat secara tidak hormat. Ia juga menghadapi keterpurukan seorang diri. Di momen itulah, ia mulai mengingat masa-masa saat ia bekerja keras tanpa bersosialisasi dan datang paling pagi serta pulang paling malam. Sementara yang lain saat itu hanya bersenang-senang, namun ia tetap bekerja tanpa henti demi ambisi pribadi. Namun kini di puncak kehancurannya, tak ada satupun orang yang bersedia mendukung atau menghiburnya. Bahkan anak buahnya yang dulu menjadi partner justru senang melihat dirinya terjatuh. Direktur itu pun hanya bisa pasrah dan membereskan barang-barangnya di kantor dengan wajah penuh penyesalan. Melihat Yongju yang bertekad untuk memberikan pelajaran pada perusahaan pesaing membuat Minju khawatir dan ketakutan. 살기가 느껴져. Ia cemas jika sesuatu terjadi pada kekasihnya itu. Namun Yongju berhasil meyakinkannya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Yongju bersama Chanwi mendatangi perusahaan pesaing dan menghadapi orang suruhan perusahaan tersebut yang selama ini sengaja merusak nama baik Beer Together. Mereka tak hanya menyingkirkan ancaman, namun juga memastikan reputasi perusahaan tetap terjaga. Setelah situasi terkendali, tim segera menyusun strategi baru. Kali ini mereka mengundang para pemborong untuk mencicipi produk Beer Together secara langsung. Usaha itu pun membuahkan hasil. Para pemborong terkesan dan nama Beer Together melambung tinggi. Namun di tengah perayaan, suasana mendadak berubah. Kepala tim Busan mengingatkan bahwa kantor di sana tetap beroperasi. Ia bertanya pada Yongju apakah dirinya akan kembali ke Busan. Wajah Yongju seketika murung dan Minju yang selalu peka menyadari perubahan itu. Keadaan semakin rumit ketika Kang Bum tiba-tiba datang dan menyatakan cintanya pada Yongju. Beruntungnya, Kang Bum menegaskan bahwa ia tak akan memisahkan Yongju dari Minju. 치사하게 끼 들어가려고 고백하는 거 아니고요. Di tengah situasi ini, Yongju mulai berpikir untuk mengundurkan diri. Dukungan datang dari Arum. Ia meyakinkan bahwa apapun keputusan Yongju, ia akan selalu mendukungnya. Pada akhirnya, Yongju mengambil sebuah langkah besar. Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada atasannya. Reaksi yang diterima cukup beragam. Atasannya sendiri sangat kecewa, terutama karena Beer Together sedang berada di puncak kejayaan. 제 아내, 야 우리가 기세 잡았잖아. Ketika atasannya bertanya alasan dibalik keputusan itu, Yongju menjelaskan dengan jujur jika selama ini ia terlalu sibuk bekerja hingga melupakan dirinya sendiri. Saat ini, ia ingin menemukan kembali jati dirinya. Dengan senyuman lebar, Yongju mulai berpamitan pada rekan kerja dan seluruh karyawan di perusahaan Jisang. Dalam pertemuannya dengan Minju, Yongju tak tahan untuk tidak menangis. Ia teringat semua perjuangannya sedari awal, dari hanya menjual minuman keras Jisang hingga pada akhirnya berdiri di puncak kejayaan seperti sekarang. Semua terasa bagaikan mimpi yang tak pernah ia duga akan menjadi kenyataan. Waktu terus berlalu dan Chanwi memutuskan untuk menghadapi traumanya. Hubungan mereka pun semakin dekat, bahkan Arum akhirnya melamar Chanwi lebih dulu. Di lain sisi, Minju mulai membuka kelas pembuatan bir. Namun ada saja tingkah Yongju yang merasa cemburu setiap kali Minju dekat dengan murid-muridnya.
Hubungan Minju dengan ayahnya kini jauh lebih baik. Sang ayah bahkan mulai sering meminta saran Minju untuk membuat pasta yang enak. Sementara itu di desa, persaingan untuk menjadi kepala desa semakin panas saja. Dua pria bersaing ketat. Namun situasi semakin menarik ketika Juan juga ikut mencalonkan diri. Pada hari pemilihan, desa penuh dengan kesibukan. Warga berdandan rapi dan menyiapkan pesta besar untuk menghormati saudaraja yang memutuskan pensiun. Ja bersaudara itu berencana berkeliling dunia sebagai bentuk perayaan atas jerih payah mereka selama ini. Yongju sendiri memulai kehidupan barunya dengan membuka sebuah toko yang ia isi dengan hal-hal yang ia sukai. Ia juga menjual botol bir termasuk beberapa bir favoritnya. 나로 시작해서 투게더가 됐네. Sementara itu di Busan, Kang Bum kini sudah menjabat sebagai kepala bagian. Ia mencoba meniru gaya Yongju saat memberikan pengarahan yang membuat suasana kerjanya lebih santai dan menyenangkan. Di lain sisi, Arum dan Chanwi akhirnya mendapatkan restu dari keluarga Arum. Tak butuh usaha yang rumit, cukup dengan hidangan roti panggang yang sederhana, hati orang tua Arum kini berhasil luluh. Mereka pun sibuk mempersiapkan undangan pernikahan mereka yang acaranya semakin dekat. Pada akhirnya, seluruh tim berkumpul untuk merayakan pencapaian mereka. Mereka pun berfoto bersama dengan penuh bahagia, dan film pun berakhir.